bagaimana kabar hari ini? Baik, hari ini kita akan memulai mata pelajaran fisika. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran pembelajaran kita hari ini. Nah, saya meminta satu orang untuk memulai dulu doa kita hari ini. Ada yang mau? Saya. Oke, baik, silakan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengasah terlebih dahulu. Ade Ayu, Berarti Stian, Ade Ayu, Esmeralda, Ade Ibu, Indi Aulia, Ade Ibu, Sulika Mawar, Ade Ibu, Catherine, Ade Ibu, Talia Kamelia, Ade Ibu, Filipri, Reseni, Jawa, Ade Ibu, Dame, Ade Ibu. Oke, baik, ada semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini saya punya ice breaking supaya kita belajarnya lebih semangat. Nah, caranya itu sangat gampang. Di sini saya sudah mempunyai beberapa kartu yang berisi kata-kata, dan saya juga sudah mempunyai stabilo. Dan stabilo ini akan saya berikan kepada kalian, dan kalian akan mengotornya ke sama lain dalam batas waktu yang saya tentukan. Nah, kepada siapa stabilo ini berhenti, maka dia akan ke depan mengambil kartu ini dan mempelajarinya. Siap? Saya minta kalian semua berdiri di tengah membentuk barisan dua banjar ya. Dua banjar. Silakan saling berhadapan. Stabilo ini nantinya akan kalian oper secara cepat. Ketika saya katakan stop, maka stop. Oke, Bu. Ini dari stasiunnya ke depan atau samping? Samping. Iya, samping. Siap? Siap. Oke. Nah, mulai ya. 1, 2, 3. Teman-teman yang lain tetap di tempat ya. Silakan ambil. Nah, nanti teman-teman yang lain menebak apa yang sedang dikatakan oleh SD. Ada yang tahu? Saya jurnal. Iya, benar sekali. Ya, hati-hati ya. 1, 2, 3, mulai. Silakan ambil satu persatu. Baik, kita akan memulai pembelajaran hari ini, di mana materi kita pada hari ini yaitu mengenai hukum Archimedes. Di sini saya menampilkan PPT tentang hukum Archimedes, dan coba kalian perhatikan gambar yang tertera di layar. Nah, sebuah kapal selam biasa digunakan untuk keperluan militer. Selain itu, kapal selam juga digunakan untuk ilmu pengetahuan laut dan air tawar, serta untuk bertugas di kedalaman yang tidak sesuai untuk penyelam manusia. Nah, kapal selam didesain dan baja dengan berat sekitar 1.460 ton. Dengan berat tersebut, kapal selam mampu terapung di permukaan air. Nah, dari gambar ini ada sebuah pertanyaan, yaitu mengapa sebuah kapal selam yang terbuat dari baja bisa mengapung
air, sementara sebuah paku yang sama-sama terbuat dari baja langsung tenggelam ketika dimasukkan ke dalam air. Nah, untuk anak-anak ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Saya Bu, Oke, kepada Indi. menurut saya Bu, kapal selam itu bisa mengapung itu karena emang kapal selam itu sudah didesain Bu. Kalau di dalam kapal selam itu ada udara di dalamnya. Nah, sedangkan paku itu tenggelam karena paku itu padat dan juga berat Bu, sehingga paku dapat tenggelam dan tidak mengapung. Itu menurut saya Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya Indi. Jadi jawaban dari teman-teman kalian itu sudah benar ya. Di mana kapal selam itu bisa terapung karena memiliki rongga berisi udara yang membuat massa jenis totalnya lebih kecil dari air, sehingga gaya apung lebih besar daripada beratnya. Nah, sedangkan paku tenggelam karena padat dan tidak berongga, sehingga massa jenisnya lebih besar dari air dan gaya apungnya tidak cukup untuk menahannya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menentukan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi peristiwa terapung, melayang, dan juga tenggelam. Kemudian peserta didik mampu menyelesaikan soal kuantitatif tentang besar gaya apung, volume fluida yang dipindahkan, dan kondisi kesetimbangan benda dalam fluida. Kemudian peserta didik dapat menganalisis penerapan hukum Archimedes pada peristiwa terapung, melayang, dan juga tenggelam. Kemudian peserta didik mampu merancang proyek yang dengan memanfaatkan konsep hukum Archimedes. Baik, kita lanjut. Nah, seperti yang dikatakan adik-adik tadi, kenapa bisa kapal selam itu mengaku, tenggelam, melayang, dan kapal itu langsung dapat tenggelam. Nah, itu tidak bisa dibuktikan secara teori saja ya. Hari ini kegiatan kita adalah membuat proyek ini, membuat kapal selam dari alat sederhana. Dari situ kita akan dapat membuktikan bagaimana kapal selam itu dapat terapung, melayang, dan tenggelam. Oke. Baik, sekarang Ibu akan membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Nah, ini kelompok ini hitung 1 sampai 3, baru nanti ya. Yang memberitahu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, nanti itu yang sama nomornya itu adalah kelompok ya. Oke, sekarang Ibu lagi ke kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Anak kondusif ya anak-anakku. Iya dong. 3. 1. Baik, di sini Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian isi. Nah, di sini kalian akan disuruh merancang mulai dari bahan untuk membuat alat tersebut, baru langkah-langkah pembuatannya, serta mengisi tabel yang ada di LKPD ini. Nah, Ibu akan memberikan waktu 10 menit diskusi untuk merancang alat dan bahan yang akan digunakan, langkah-langkah membuat alat tersebut. Oke, mulai dari sekarang. Bu, ya kenapa? Apa? Oh, ini pertemuan ketiga jadi ya, pertemuan ketiga. Ini ada siap. Ibu, ya. Nama komplain nama harus kondisif ya. Nama dan subur. Disebut sampai di kelompok. Ya. Baik, alat dan bahannya udah disediakan kan? Sudah, Bu. Alat-alatnya udah disiapkan? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke tahap merancang alat tersebut. Mulai dari sekarang. Baik, Bu. Nah, alat ini harus bisa nanti ya memperagakan gaya mengapung.
Bisa besar. Ini tenggelam, udah agak tenggelam. Udah. Ini tenggelam. Kita berikan hapus untuk kelompok 1. Kelompok 1 kan tadi udah siap, sekarang biar kelompok 2 sambil berdepan bawa alat ke sini. Ayo jangan kemana dulu. Orang satu lagi juga bisa maju ke depan kalau punya kawannya. Mikir cepat. Semoga jangan. Ini mau kita keluar. Saya coba lagi suaranya langsung. Kamu bayar dulu. Nah, oke, anak-anak kelompok 2 tadi sudah selesaikan memperhatikan sebenarnya. Nah, tadi kan ada yang mau maju depan, jadi sini kelompok 2 bakalan menyimpulkan apa yang sudah orang itu lakukan. Nah, menurut kesimpulan dari praktikum kami tadi, saat zat cair masuk ke dalam botol itu akan tenggelam. Tapi saat zat cairnya itu keluar secara perlahan, botol itu perlahan-lahan itu melayang di air. Namun saat botolnya itu kosong, tidak ada zat cair lagi di dalamnya, maka botol tersebut akan mengapung. Lalu, oke, itu kenapa untuk kelompok? Nah, oke, makasih untuk kelompok 2. Sekarang kita lanjut kelompok 3. Boleh bawa ke depan? Saat tidak ada air sama sekali di dalam botol, maka botol akan mengapung. Saat ada sedikit air, dia akan melayang. Dan saat ada air dalam jumlah yang banyak, dia akan tenggelam. Oke, makasih kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok. Nah, oke anak-anak, jadi itulah tadi percobaan sederhana terkait materi kita hari ini. Nah, sebagai penguatan, bisa nggak ada satu orang yang menyimpulkan, yang akan menyimpulkan hasil praktikum kita hari ini dan harus sesuaikan dengan materi kita. Jangan cuma konsep yang tadi mengapung, dijelaskan kenapa dia bisa mengapung sesuai dengan teori kita. Bisa nggak? Kalau ada bisa tunjukkan aja. Oke, Dani bisa jelaskan. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan hukum Archimedes dengan rumusnya, yaitu kalau misalnya kondisi bendanya itu mengapung, maka gaya apungnya itu lebih besar daripada si gaya beratnya tadi. Nah, yang kedua itu jika kondisi bendanya itu melayang, maka gaya apungnya itu sama dengan gaya beratnya tadi. Yang ketiga itu ketika kondisi bendanya itu tenggelam, maka gaya apungnya itu lebih kecil dari si gaya beratnya tadi. Gitu. Oke, bagus sekali ya Dani. Jadi, ada yang mau menambahkan lagi? Oke, jadi nggak ada. Jadi, aku rasa semua udah paham lah ya terkait materi kita hari ini. Jadi, sebagai penguatan nanti biar kalian makin paham, ibu ngasih tugas nanti di rumah kalian cari lagi teori-teori tentang hukum Archimedes dan praktikum sederhana lain yang membahas tentang apa namanya ini hukum Archimedes. Yang bisa dilihat dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram atau dari mana-mana bisa ya. Bisa dulu. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Jadi siapa yang udah memimpin di awal? Saya. Oke, yang lain lagi. Oke, udah silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, tadi kita sudah memberikan gambaran dan kita masing-masing berdoa dulu. Pembelajaran dari ibu, kita ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Sudah ya, Bu. Terima kasih, Bu.